Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4296 sampai bab 4297. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih banyak Tuan Chen. Terima kasih banyak Tuan Chen. Mendengar ini, Zhang Longhu buru-buru dan putus asa bersujud kepada Chen Ping. Jenderal Qian juga menarik tangannya. Lagi pula, dia tidak ingin membunuh Longhu ini. Ini adalah saudara yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Tuan Chen, kota Kaisar Rubah ini telah direbut kembali. Keluarga Feng juga telah dihancurkan dan tidak ada personel khusus dalam 2 hari terakhir. Jadi seharusnya aman. Jenderal Qian mengikuti Chen Ping dan berkata, "Terima kasih Jenderal Qian." Kata Chen Ping acuh tak acuh. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat bekerja untuk Tuan Chen. Jenderal Qian menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata, "Jenderal Qian, di mana orang-orang dari kota kekaisaran rubahku itu? Bagaimana mungkin mereka semua adalah prajuritku?" Bai Xiao bertanya pada Jenderal Qian. "Oh, ketika kita merebut kota kekaisaran rubah, tidak banyak ras binatang di seluruh kota kekaisaran rubah. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dari keluarga Feng dan beberapa orang dari aliansi penyegel iblis. Mungkin karena kota kekaisaran rubah telah direbut dan orang-orang itu melarikan diri atau dibunuh oleh orang-orang klan Feng," kata Jenderal Qian. Ketika Bai Qian mendengar ini, dia langsung putus asa. Sebagai seorang permaisuri, dia sendiri telah melarikan diri, meninggalkan kota yang penuh dengan anak buahnya dan rakyatnya. Sekarang dia tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Kalau mereka kabur ya lebih baik. Kalau mereka semua dibunuh, Bai Xiao takut dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. "Jangan bersedih, luangkan waktumu. Aku percaya kota Kaisar Rubah akan tetap berkembang." Ye Chen Ping menatap Bai Xiao seperti itu, lalu bergegas merangkul bahu Bai Xiao dan dengan lembut menenangkannya. Jenderal Qian di samping memandang Chen Ping dan Bai Xiao dengan cara itu, juga langsung memahami hubungan antara keduanya, bergegas berkata, "Ye permaisuri, orang-orang yang pergi dapat ditemukan. Saya percaya bahwa sekarang akan ada banyak binatang buas yang ingin menemukan tempat peristirahatan itu. Sebelum perkembangan kota kekaisaran rubah stabil, saya akan mengirim orang untuk tinggal di kota kekaisaran rubah sepanjang waktu untuk bertindak sebagai penjaga dan melindungi keamanan kota kekaisaran rubah." Jenderal Qian saat ini berusaha mati-matian untuk menyanjung Chen Ping. Betapapun besarnya pahala pertempuran yang ada, pada saat ini tidak sebaik membujuk Chen Ping agar perkataan Chen Ping berhasil di hadapan Kaisar Xiao. "Aku juga akan memerintahkan Sekte Dua Yi dan Sekte Api Ungu untuk membantu. Aku yakin kota Kaisar Rubah akan segera kembali ke puncaknya." Chen Ping dengan lembut membelai rambut Bai Xiao. Sekarang Bai Xiao sudah menjadi wanita Chen Ping dan sudah punya perasaan satu sama lain. Transaksi ini bukan lagi seperti di awal. Kekuatan Chen Ping saat ini berada di alam transisi tingkat ke-7, tidak lagi membutuhkan perlindungan Bai Xiao. Dan garis keturunan Bai Xiao juga telah menyatu dengan Chen Ping, jadi dia bahkan tidak perlu tidur dengan Chen Ping. Tetapi sekarang kedua orang itu masih menjalin hubungan, dan itu adalah kasih sayang, bukan tukar-menukar keuntungan. Bai Xiao menatap Chen Ping dan mengangguk penuh semangat. Chen Ping hanya tinggal di kota Kaisar Rubah selama 2 hari sebelum menuju Gunung Iblis Surgawi. Ji Yun mengikuti Chen Ping.
dan Fire Phoenix tertinggal di Fox Imperial City. Bagaimanapun juga, masih sangat sulit bagi Bai Xiao untuk perlahan-lahan mengembangkan kota kekaisaran rubah sendirian, dan Chen Ping tidak terlalu yakin. Membiarkan burung Phoenix api menemaninya, Chen Ping pun merasa sedikit lebih tenang. Bagaimana bisa dikatakan bahwa burung Phoenix api di ras binatang memiliki banyak harisma? Balon udara itu melesat di udara, melewati gunung-gunung dan sungai-sungai, sampai ke Gunung Iblis Surgawi. Chen Ping, di sisi lain, sedang duduk di balon udara, menentukan waktu untuk pertandingannya dengan MU King. Jiyun, kebetulan sekali kita akan pergi ke kota South End dan melewati sekte jiwa iblis. Ayo kita mampir ke sekte jiwa iblis dan lihat bagaimana keadaan bocah Okrian itu. Melihat masih ada banyak waktu tersisa untuk mengikuti MU King dalam kompetisi, Chen Ping berencana untuk pergi dan melihat Ochreyan di sekte jiwa iblis. Ada satu hal lagi, yaitu Chen Ping ingin mengikuti Patriark Jiang dari sekte jiwa iblis untuk menanyakan tentang sekte darah dan tulang. Sekte jiwa iblis merupakan sekte yang menghususkan diri pada jiwa dan mampu membantu orang membangun kembali tubuh fisik mereka. Sekte darah dan tulang adalah sekte yang khusus menggunakan tulang manusia untuk kultivasi, dan kedua sekte tersebut kurang lebih saling terkait satu sama lain. Jadi, mungkin saja Patriark Jiang akan tahu tentang berita sekte darah dan tulang. Dengan adanya berita dari sekte darah dan tulang, Chen Ping akan bisa menanyakan tentang kerangka Raja Iblis Awan Merah kepada sekte darah dan tulang. Mungkin saja sekte darah dan tulang masih memiliki kerangka Raja Iblis Awan Merah di tangan mereka. Ji Yun mengangguk, lalu mengendalikan balon udara dan perlahan memasuki domain selatan. Sekte Setan Jiwa. Ochreyan mengikuti Jiang Yulian dan telah menjadi mitra kultivasi ganda, dan sebagian besar hal di seluruh sekte jiwa iblis diurus oleh Ochreyan dan Jiang Yulian. Di sisi lain, Patriark Jiang sedang dalam momen luang yang langka dan menghabiskan sepanjang hari dalam kultivasi tertutup. Nona tertua, ada beberapa kultivator di luar, ingin meminta bertemu dengan Yang Mulia. Seorang murid sekte jiwa iblis berjalan ke aula utama dan berkata kepada Jiang Yulian, "Di sini untuk membentuk kembali daging mereka, biarkan mereka masuk." Jiang Yulian berkata, "Sekte jiwa iblis terkenal karena membentuk kembali daging mereka. Begitu banyak sekte dan keluarga, jika mereka memiliki pengikut yang dagingnya hancur, maka mereka akan membawa jiwa mereka yang tersisa dan membentuk kembali daging mereka." Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berambut merah bersama beberapa muridnya masuk. Ochre Amazing hanya memandang sekali dan tahu bahwa orang-orang ini tidak ada di sini untuk membentuk kembali tubuh fisik mereka, sebab orang-orang ini tidak memiliki jiwa yang tersisa bersama mereka. Ochreyan sendiri telah menjadi jiwa sisa untuk waktu yang lama, jadi dia bisa langsung tahu jika ada jiwa sisa pada orang lain. Jiang Yulian juga mengerutkan kening dan membuka mulutnya untuk bertanya, "Rekan Taois, saya ingin tahu apakah Anda bisa berada di sini untuk membentuk kembali daging Anda?" "Keponakanku yang tertua, sepertinya kamu tidak mengingatku. Dan itu tidak mengherankan, sepertinya kamu masih berada di pelukanku ketika aku pergi." Orang tua berambut merah itu berbicara kepada Jiang Yulian. Ketika Jiang Yulian mendengar ini, dia dipenuhi dengan keraguan. Kamu? Namaku Di Chongjing, kakak laki-laki ayahmu. Dulu, ayahmu dan aku beribadah bersama. Aku penasaran apakah ayahmu pernah menceritakan tentangku padamu?" Di Chongjing bertanya sambil tersenyum.
Ketika Jiang Yulian mendengar ini, raut wajahnya langsung berubah jelek, namun dia segera pulih dan menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar minta maaf, ayahku tidak memberitahuku. Tetapi karena kamu adalah kakak laki-laki ayahku, maka beristirahatlah untuk sementara waktu. Ayahku sedang menutup diri. Biarkan aku memanggil ayahku dan bertemu dengan paman Dinanti. Hahaha, aku tidak menyangka kalau kakak senior masih pekerja keras setelah bertahun-tahun. Aku akan menunggunya kalau begitu. Di Chongjing tertawa. Bawa paman beristirahat, pastikan kau menghiburnya dengan baik. Perintah Jiang Yulian kepada salah seorang murid sekte jiwa iblis. Di Chongjing dan yang lainnya dibawa turun untuk beristirahat. Sedangkan Jiang Yulian turun ke kursi sambil menjatuhkan diri setelah melihat Di Chongjing pergi. Pada saat ini, Jiang Yulian berkeringat deras dan masih ada kepanikan di matanya. Yulian, apa yang terjadi? Melihat ini, Ochre yang bergegas maju dan bertanya. Orang yang tadi ternyata adalah kakak laki-laki ayah. Dia menyebutkan sebagai kakak laki-laki kepadaku. Kakak seniornya ini sangat kejam, berkultivasi dengan tulang manusia. Sepertinya dia bahkan menciptakan semacam sekte darah dan tulang, menghisap darah manusia dan menggerogoti tulang manusia. Ayahku, di sisi lain, menggunakan apa yang dipelajarinya dan membangun sekte jiwa iblis, sehingga selain bisa membantu orang lain, dia juga bisa mendapatkan sejumlah sumber daya untuk dirinya sendiri. Karena mereka berdua punya filosofi yang berbeda, makanya ayahku tidak pernah berinteraksi dengan kakak tertua ini. Aku tidak menyangka dia bisa menemukan jalan ke pintu keluarga. Entah apa yang ada di pikirannya. Di saat seperti ini ayah sedang menyendiri. Kami takut tidak sanggup lagi menghadapinya. Jiang Yulian menjelaskan secara rinci mengikuti Ochre. Ketika Ochre mendengar ini, dia juga terkejut. Baru saja, Di Chongjing dapat mengetahui sekilas bahwa orang itu adalah seorang ahli alam Mahayana. Ahli seperti ini akan sulit bagi sekte iblis jiwa mereka untuk menghadapinya. Bahkan jika Patriark Jiang keluar dari gerbang bersama dengan banyak murid sekte setan jiwa, bukanlah masalah sederhana untuk mengalahkan beberapa pembudidaya di Chongjing ini. Lebih baik membangunkan ayah terlebih dahulu. Kita tidak bisa mengurungnya. Saat itu, jika sekte jiwa iblis sudah tidak ada lagi, mengurung ayah tidak akan ada gunanya. Ochre yang juga berpikir untuk membangunkan Patriark Jiang terlebih dahulu dan mendiskusikan sebuah rencana. Ochre yang mengikuti Jiang Yulian yang telah menjadi pasangan kultivasi ganda, jadi nama panggilannya pun ikut berubah. Baiklah, ayo kita bangunkan ayah dan lihat apa yang ada dalam pikirannya. Jiang Yulian mengikuti Ochre yang ke tempat Patriark Jiang berkultivasi. Bersambung.